Saya ketika tanya berapa penduduknya, saya dijawab oleh dua jawaban. Kalau untuk pileg Pak sekian, anggap 3.000 misalnya. Tetapi kalau untuk pilkades 2.000, ini kan terjadi masalah Pak. Pemirsa Lingkar Jatim, pemerintah Kabupaten Bangkalan saat ini sedang berupaya memperoleh program kesehatan semesta atau Universal Health Coverage atau UHC. Namun upaya itu masih terkendala oleh keterbatasan anggaran untuk mengcover penduduk dalam kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai syarat utama untuk memperoleh UHC. Selain itu, UHC di Bangkalan juga terkendala akibat adanya 101.935 data penduduk yang diduga bodong karena tidak mengalami pergerakan selama 10 tahun terakhir. Salah satu cara untuk mempercepat UHC di Bangkalan adalah dengan menonaktifkan data penduduk bodong tersebut. Jika tidak, maka harus menambah anggaran untuk mengcover kepesertaan BPJS Kesehatan seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Bangkalan pada pemberitaan sebelumnya. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi DPRD Bangkalan, Nur Hasan mengatakan, jika memang diperlukan penambahan anggaran merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindari, menurutnya kalau jumlah penduduk tidak ada perubahan, yakni 82.082 jiwa, maka estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar 35 miliar rupiah. Namun demikian, Nur Hasan mengatakan, pihaknya bersama pemerintah Bangkalan sedang serius melakukan pendataan dan verifikasi terhadap data penduduk yang pasif tersebut. Sebab menurutnya, dari data itu kalau nanti dinonaktifkan setidaknya 70.000, maka bisa menghemat anggaran sekitar 10 miliar rupiah, sehingga total anggaran yang dibutuhkan sekitar 20 miliar rupiah. Dia berharap, Bangkalan bisa secepatnya UHC, agar masyarakat bisa merasakan bahwa Bupati Bangkalan sangat peduli terhadap kesehatan masyarakat. Baik, terima kasih Bang Aliman. Pertama, kami melihat dengan keluarnya Surat Edaran Bupati nomor 440 tahun 2022, tepatnya tanggal 30 Agustus tahun 2022. Ini kami sesungguhnya sangat mengapresiasi ya. Bukan dalam rangka kami ini di dalam teori politik kami harus memperkuat positioning sebagai koalisi ya. Tetapi kami sangat mengapresiasi dan ini sebuah kegerahan Bupati R. Abdul Latif Amin terhadap Kabupaten Bangkalan, kenapa tidak UHC? Sementara Sampang yang notabene secara kemiskinan masih di bawah kita. Ya, ini kok sudah UHC, ini kan gerah. Ini ada apa kok kita masih belum? Maka berangkat dari surat edaran ini sebagai bentuk goodwill dari Pak Bupati, maka kami berharap kepada semua OPD, terutama Dinsos, Dinkes, dan Dispenduk, ini segera melakukan langkah-langkah percepatan sebagaimana SE itu. Percepatan pelaksanaan JKN ini harus direspon dengan cepat juga. Ya. Kalau Pak Agus tadi mengatakan bahwa ada data sekitar 101 penduduk yang dianggap pasif, tidak melakukan gerakan atau tidak bergerak. Maka kalau memang ada dasar tidak perlu melakukan konsultasi ke pusat, karena yang punya kunci itu adalah pusat, segera lakukan penertiban administrasi itu. Sepanjang tidak melanggar secara ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau perlu dasar yang lebih kuat dari SE ini, minta terhadap Pak Bupati untuk mengeluarkan peraturan Bupati. Karena kalau perda sudah pasti akan lama. Karena prosesnya harus ada naskah akademik dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau untuk menertibkan 101 itu, maka saya kira sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, saya kira harus dikeluarkan perbu ya untuk mempercepat itu. Karena betul apa yang dikatakan oleh abang saya, Bang Aliman ini, ketika saya melakukan kampanye untuk kepentingan politik 2019,
bahkan 2024 yang akan datang ini. Mulai kampanye. Ya, paling tidak sosialisasi, Pak. Ya. Saya ketika tanya berapa penduduknya, saya dijawab oleh dua jawaban. Kalau untuk pileg Pak sekian, anggap 3.000 misalnya. Tetapi kalau untuk pilkades 2.000, ini kan terjadi masalah Pak. Dari Bangkalan Tim Liputan Lingkar Jatim memberitakan.